Selamat siang Pak Toro. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, selamat siang Bu Neng. Alhamdulillah sehat walaupun agak sedikit nervous. Wah, jangan nervous Pak. Ingat, pertemuan ini bukan untuk menguji, tapi murni untuk mendukung Bapak dan berdiskusi bagaimana kita bisa membuat proses belajar siswa menjadi optimal. Ya siap Bu Neng, insya Allah mudah-mudahan itu membuat saya lebih lega. Baik, jadi observasi besok Bapak akan mengajarkan materi pola bilangan di kelas 7. Iya. Ya betul. Oke. Apa tujuan pembelajaran utama yang ingin Bapak capai pada sesi tersebut? Tujuan utama saya adalah agar siswa bisa mengidentifikasi dan menentukan suku berikutnya dari suatu pola bilangan sederhana. Selain itu, saya juga ingin mereka mulai melihat keterkaitan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hebat, itu tujuan yang jelas dan terukur. Lalu dari tujuan itu, area pengembangan spesifik apa yang Bapak harapkan untuk saya amati dan berikan masukan? Ya betul, saya perlu masukan Bu. Jadi saya ingin masukan terutama dari pengelolaan kelas saat diskusi kelompok. Saya juga ingin mencoba teknik thinking pair share yang baru saya pelajari, tetapi masih ragu apakah alokasi waktunya akan efektif dan apakah semua siswa bisa terlibat secara aktif. Itu fokus yang sangat bagus Pak Toro. Jadi fokus observasi kita besok akan lebih mendalam pada strategi keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok dan efektivitas alokasi waktu ya. Kalau begitu, indikator apa yang akan menjadi penanda bahwa diskusi kelompok itu berjalan efektif menurut Bapak? Kalau menurut saya, indikatornya adalah setiap siswa dalam setiap kelompok dapat menyuarakan ide mereka dan mereka mampu mempertahankan atau menjelaskan mengapa pola bilangan itu bisa terjadi. Luar biasa. Saya akan fokus mengamati kedua indikator tersebut. Terakhir, sumber daya atau media apa yang akan Bapak gunakan untuk membantu siswa memahami materi yang cukup abstrak ini? Saya akan menggunakan beberapa benda konkret yang ada di sekitar, seperti kancing atau lidi di awal sesi untuk memvisualisasikan polanya sebelum beralih ke representasi tabel di slide. Saya berharap ini bisa menjembatani pemahaman mereka terhadap pola bilangan. Ide yang sangat kreatif Pak Toro. Saya yakin sesi Bapak besok akan berjalan menarik. Saya sudah mencatat semua yang kita diskusikan. Ingat, saya di kelas besok adalah rekan belajar Bapak, bukan penilai. Santai saja dan nikmati prosesnya. Terima kasih banyak Bu Neng. Dukungan dari Ibu sangat berarti bagi saya, sehingga saya akan menjadi lebih percaya diri. Sama-sama Pak Toro. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum besok, jangan ragu hubungi saya. Sampai jumpa besok di kelas 7. Sampai jumpa besok Bu Neng. Matur nuwun. Terima kasih telah mengizinkan saya mengamati kelas Bapak. Saya melihat bahwa siswa terlihat aktif selama kegiatan kelompok, tetapi beberapa tampak tidak yakin selama diskusi tentang pola bilangan. Apa pendapat Bapak tentang itu? Ya, terima kasih Bu Neng. Saya juga mengamati itu tadi. Saya pikir mereka kesulitan ya untuk memvisualisasikan pola objek menjadi suatu pola bilangan. Ya, saya juga mengamati itu. Saya ingin tahu apakah pendekatan visual akan membantu. Objek yang Anda gunakan tadi apakah sudah bisa membantu murid atau murid bisa menggunakan objek yang mereka sediakan sendiri? Ya, belum Bu. Jadi ide bagus dari Ibu ya. Jadi nanti mungkin saya akan meminta untuk setiap kelompok membawa objek yang mereka mungkin mereka mudah dapatkan ya, dan bisa digunakan untuk memvisualisasikan pola objek menjadi suatu pola bilangan. Bagus, saya bisa membantu Bapak nanti merancang skenario yang dapat digunakan dalam LKPD. Kita juga bisa memikirkan cara memasukkan umpan balik dari rekan sejawat. Saya menghargai itu dan mungkin Ibu juga bisa bergabung dengan kelas saya pekan depan untuk mengamati bersama cara kerja dari LKPD tersebut. Tentu saja Pak Toro, mari kita rencanakan itu bersama. Terima kasih Bu. Sama-sama.